Hai, kembali lagi masih seputar dunia persepedahan. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalnya pada saat take video ini muka saya kelihatan kuyup, kelihatan capek. Itu karena saya baru banget pulang motoran dari Bandung. Nah, pas nyampe rumah, saya lihat sepeda ini sudah sampai. Ya, pastinya langsung excited, pengen cepet-cepet unboxing. Jadi langsung saya take video aja gitu, sekaligus saya buat konten ya teman-teman semuanya. Oke, jadi sepeda di belakang saya ini adalah sepeda yang ketiga kalinya saya beli secara online. Brand yang saya ambil Pacific lagi. Kenapa saya pilih Pacific? Karena endorse. Tentu saja bukan, karena dengan 1000 subscriber nggak mungkin Pacific mau kasih endorse. Jadi saya pilih Pacific itu karena kesan pertama pada saat membeli brand ini cukup baik. Jadi saya berharap kali ini saya bisa mendapatkan sepeda yang cukup baik lagi gitu. Tapi belum tentu karena mungkin bisa aja kemarin itu untung-untungan dari toko yang berbeda. Mungkin dari toko yang pertama itu barangnya kurang bagus atau mungkin bisa juga di pengirimannya kurang baik. Kemudian di toko yang kedua barangnya memang cukup bagus, terus pengiriman cukup baik, akhirnya datang ke saya dengan kondisi yang cukup baik. Nah, tapi saya pengen coba tes nih. Saya beli brand yang sama, apakah nanti hasilnya atau sepeda ini setelah dirakit akan menjadi sepeda yang cukup baik, bisa langsung digunakan tanpa harus setting-setting yang cukup ribet ya teman-teman semuanya. Oke, nanti setelah saya rakit, saya akan coba review juga nanti hasilnya, apakah mudah merakitnya, apakah em, udah nggak perlu banyak setting-setting lagi, sehingga sepeda itu sudah layak langsung digunakan ya teman-teman semuanya. Oke, langsung kita unboxing. Oke, seperti biasa kita langsung coba rakit cepet aja. Mungkin ini badan saya kelihatan setengah aja teman-teman semuanya, tapi nggak apa-apa. Kita buka cepat, kemudian ini saya coba perlihatkan dulu dari sisi boxnya ini cukup baik, hanya ada sedikit penyok ya di sini ya, dan sepertinya sih nggak kena ke dalam, jadi secara keseluruhan dusnya masih cukup bagus. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, dusnya udah sobek-sobek, dusnya udah jelek juga, tapi ini secara penglihatan di awal ini sudah cukup baik. Jadi pengirimannya cukup baik. Saya harap di dalamnya juga cukup baik ya untuk sepedanya. Kita langsung buka. Saya yakin teman-teman udah tahu ya dengan size dusnya yang sebesar ini. Ini tuh sepeda apa? Masih disegel teman-teman semuanya, masih di ekster ya. Oke. Di dalamnya ada apa? Dapat uh, tas ya. Tas ini biasanya disimpan di handlebar. Dapat tas dari side. Ini bonusnya kali ya teman-teman semuanya. Cukup bagus, bagus malah. Oke, kemudian kita buka. Di dalam box ini belum saya buka ada apa aja. Kita keluarin dulu sepedanya. Ini dia.
Ini ada bonus lagi. Bonusnya ini ya, kayak bungkus saddle-nya teman-teman semuanya. Oke, di dalam dus ini udah kosong. Jadi saya keluarin dari kamera. Oke, jadi tinggal ada si sepedanya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi teman-teman ini sepeda lipat. Sepeda lipat ini dari Pacific Piton ya. Tadi saya udah bukain dulu kabel tisnya teman-teman semuanya. Jadi lumayan ya, kabel tisnya bisa dipakai lagi. Jadi saya selalu buka kabel tis itu pakai jarum. Ini sekarang kita coba buka untuk pelindung-pelindungnya ya. Oke, teman-teman, jadi ada yang sedikit menarik dari sini. Kalau saya coba perhatikan, kemungkinan saya tidak akan merakit sepeda ini. Jadi saya baru tahu juga nih teman-teman semuanya, kalau misalnya beli sepeda lipat itu sudah tidak perlu rakit lagi. Jadi memang karena memang ukurannya kecil, mungkin untuk dimasukkan ke dalam kardus untuk dilakukan pengiriman. Jadi ya ini nggak perlu ada perakitan lagi. Ini yang terpisah itu hanya saddle-nya sama seat post-nya juga ya teman-teman. Kemudian, oke, saya coba cek dulu. Nah, jadi di dalam ini kayak hanya ada reflektor. Ya, hanya isinya reflektor semua. Ada yang ditaruh di ban, ditaruh di depan, di belakang. Semuanya hanya reflektor. Jadi ini teman-teman semua ini udah jadi, nggak perlu dirakit. Dan saya masih belajar gimana cara membuka lipetannya teman-teman semuanya. Oke, kita coba cari tahu. Di sini itu ada yang ya, ini saya sampaikan. Oke. Nah, akhirnya tadi saya coba mempelajari dulu gimana cara membuka sepeda yang sudah dilipat sebelumnya. Susah banget tadi awal, jujur aja teman-teman, norak banget ya. Tapi memang jujur karena baru pertama kali, ini untuk buka si apa ya? Ini pos untuk handlebarnya. Ternyata di sini ada klip dari besi seperti ini teman-teman semuanya. Jadi awalnya itu ada klip, kita tarik klipnya, kita lepas dulu, setelah itu baru bisa kita naikkan nih untuk handlebarnya. Terus kita kencangkan, di sini ada penguncinya teman-teman semuanya. Oke, setelah kencang, nah tadi kesalahan saya yang kedua adalah saya pengen langsung buka ini lipetannya, lipetan antara bagian depan ya, roda depan, kemudian di sini headsetnya juga. Ini saya mau coba di
unlipat, apa ya istilahnya, dibuka, nggak bisa. Dan ternyata itu harusnya bukan ini dulu, tapi kita tarik dulu. Nah, kita tarik dulu, baru yang ini bisa di eh, lepas teman-teman semuanya. Dan ini nyangkut ternyata. Sebentar, saya coba buka kembali. Cara bukanya seperti ini. Ini nyangkut ke rantainya teman-teman. Kita coba dulu. Nah, oke. Baru bisa kita. Sungguh sulit ya teman-teman, awal-awal. Tapi saya yakin nanti terbiasa, mudah kali ya untuk membuka lipatan si sepeda lipat ini. Nah, udah, berarti tinggal kita pasang seat post. Udah. Jadi teman-teman semuanya, tinggal kita pompa bannya. Jujur ini lebih mudah sih dari yang sebelum-sebelumnya, karena tidak ada proses rakit-merakit. Kita coba cek ya teman-teman, dari jari-jari velgnya. Ini udah kencang teman-teman, soalnya bagian belakang kencang. Depan juga sama kencang. Apakah rimnya goyang? Jadi apakah perlu kita setting ulang? Coba ya. Ini goyang kena ban yang belum dipompa teman-teman semuanya. Kita coba pompa dulu. Teman-teman, jadi ini udah saya pompa. Ini untuk yang bagian depan. Udah saya cek, tapi kayaknya keluar dari frame kamera. Lurus ya teman-teman, nggak perlu ada setting-setting, nggak perlu ada setting-setting lagi. Tapi ini baru saya temuin nih, ternyata untuk spakbornya yang depan itu kurang presisi, kurang di tengah, jadi perlu ada adjustment lagi. Kemudian kita coba tes untuk yang bagian belakang. Kita udah putar aja teman-teman ya. Nah, bunyinya kayak gitu teman-teman. Saya lihat di sini cukup presisi frame-nya, jadi nggak perlu ada setting lagi untuk bunyinya. Sama nih untuk spakbor belakang juga kurang center posisinya, jadi mungkin harus kita adjust lagi. Dan saya nemuin kekurangannya nih teman-teman semuanya. Ternyata untuk easy wheel, ada satu easy wheel yang dia bengkok. Ini mungkin di pengiriman ya. Tadi karena memang saya lihat untuk dusnya itu sedikit penyok, mungkin kena ke bagian easy wheel-nya satu aja. Tapi ini kayaknya cukup mudah untuk kita luruskan kembali. Kemudian saya tadi coba cek secara detail, tidak ditemukan hal-hal yang aneh. Karat apalagi ya, nggak nemuin karat. Nanti untuk impresi berkendaranya mungkin lanjutan akan saya buat video terpisah. Yang jelas di sini sih saya cukup puas dengan kondisi seperti ini. Apalagi ya, takut ada yang terlewat.
Oke, mungkin teman-teman saya sedikit cerita nih kenapa saya pilih si Pacific Piton ini. Jadi untuk sepeda yang lipat 3 itu kemarin ada beberapa pilihan. Yang pertama dari harga yang paling murah ada dari Pro Action, itu Parrot ya kalau nggak salah tipenya Parrot. Kemudian dari setelah Pro Action itu baru ada Pacific tipenya Piton. Setelah itu ada lagi dari elemen itu Pikes ya, itu saya nggak tahu spellnya kayak gimana, Pikes atau Pikes, tapi kalau misalnya saya coba cari tahu itu nama gunung, jadi saya sebut itu Pikes aja. Kemudian yang terakhir ada di United Threefold. Spesifikasinya tentunya beda-beda teman-teman, sesuai dengan harganya. Mungkin semakin tinggi harganya semakin enak digunakan. Tapi baik lagi, saya coba pilih yang ini karena menurut saya harganya lebih masuk akal dan tujuannya memang hanya untuk digunakan secara normal, nggak perlu bisa cepet, nggak perlu super enak digunakan, tapi yang penting bisa digunakan dengan nyaman. Nah kalau misalnya tadi pilih yang harganya lebih murah lagi, saya agak kurang yakin, takutnya malah kualitinya kurang baik juga teman-teman semuanya. Yang jelas semoga sepeda ini bermanfaat ya, cukup bisa digunakan secara maksimal. Terus teman-teman saya mau coba sedikit share ke teman-teman semuanya. Jadi dengan beli sepeda di range harga yang sama dengan sepeda-sepeda kemarin di range 3 jutaan. Jadi kalau misalnya coba dibandingkan sama harga sepeda motor, mungkin dengan harga-harga sepeda motor saat ini hanya di 1/10-nya, tapi sepeda ini sama-sama bisa mengantarkan teman-teman semuanya dari satu titik ke titik yang lain. Jadi jangan ragu teman-teman semuanya, mumpung 2024 ini harga-harga sepeda cukup. Jadi kalau tadi saya coba lihat-lihat lagi, saya nggak akan buat lagi videonya comparison antara buat rakit sepeda dengan beli jadi. Tadi saya sudah hitung-hitung, percaya teman-teman ini sangat valuable. Jadi harganya udah murah. Terus kalau misalnya dihitung-hitung harga satuan partnya itu masuk akal banget untuk beli harga sepeda ini di range 3 jutaan. Saya nggak mau harga-harga sepeda ini tergoreng lagi. Jadi buat teman-teman yang masih coba berpikir-pikir untuk beli sepeda, langsung aja teman-teman, mumpung lagi murah, bisa bikin teman-teman tambah sehat dan juga ini sama fungsinya dengan motor ya, bisa mengantarkan teman-teman semuanya dari satu titik ke titik yang lain. Oke, itu aja teman-teman semua sementara. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.